Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh dengan NIM 6101421131 dari kelas PJKR IC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Pertanyaan pertama, mengapa perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh guru pendidikan jasmani? Menurut saya, sebagai calon guru pendidikan jasmani, sangat penting mempelajari perkembangan dan belajar gerak agar nantinya guru pendidikan jasmani memahami karakteristik yang ada pada anak didiknya. Dalam hal ini, guru tersebut mengetahui perspektif perkembangan individu dan bisa mempunyai acuan dalam memikirkan strategi pengembangan anak didik dan memahami hakikat pengembangan yang terjadi. Kita ketahui bahwasanya salah satu tujuan dari pendidikan jasmani adalah mengarahkan peserta didik pada pertumbuhan dan perkembangan yang selaras, seimbang, dan harmonis. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani harus berupaya untuk mengaktualisasikan berbagai program pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jangan sampai nantinya guru pendidikan jasmani memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang nantinya dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, bahkan dapat menghancurkannya. Pertanyaan kedua yaitu tahapan pada gerak. Tahapan pada gerak dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, dan tahapan otomatisasi. Pertama, tahapan kognitif, yaitu tahapan proses belajar. Maksudnya di sini pada tahapan ini peserta belum mengetahui apa, kapan, dan bagaimana cara gerakan itu dilakukan. Untuk itu, memberikan pemahaman dasar sebagai konsep dasar keterampilan gerak. Sebagai contoh, ketika peserta didik ingin bermain olahraga bola voli dan dia belum mengetahui atau belum memahami cara melakukan olahraga tersebut. Nah, untuk itu, di sini peran guru ataupun pelatih sangat dibutuhkan untuk memberikan instruksi ataupun pemahaman mengenai cara melakukan olahraga tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahapan asosiatif. Pada tahap ini, gerak memiliki makna, yaitu sebagai pola gerak yang dikembangkan secara baik agar peserta didik maupun atlet menjadi lebih terampil. Sebagai contoh, peserta tadi kan sudah mengetahui nih gerakan apa saja dalam olahraga bola voli. Selanjutnya adalah penyempurnaan gerak. Dilakukan dengan dikembangkannya gerakan tersebut melalui latihan-latihan secara berulang-ulang maupun secara rutin. Dan yang ketiga adalah tahapan otomatisasi. Pada tahap ini, penghalusan gerakan agar performa atlet maupun peserta didik menjadi lebih padu dalam melakukan gerakan. Nah, contohnya nih, tadi kan peserta tuh sudah mampu melakukan gerakan servis, gerakan passing, dan gerakan smash secara otomatis tanpa terpengaruh. Padahal, waktu dia melakukan gerakan tersebut, peserta tersebut memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dia lakukan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia. Teori gerak emalah studi mengenai faktor-faktor fungsi gerak yang mempengaruhi gerak manusia. Teori gerak adalah studi mengenai faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia. Fungsi saraf terkait erat dengan sistem saraf. Sistem saraf adalah bagian terpenting dalam memproduksi gerak manusia. Sebab sel-sel saraf dapat merangsang
otot untuk memproduksi gerak manusia yang diinginkan. Sebagai contoh nih, orang yang berada di bawah suatu kondisi, kecepatan rangsangan ototnya menjadi lebih cepat. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan dari transfer negatif, transfer positif, dan transfer netral. Nah, transfer positif adalah transfer yang bersifat menguntungkan. Pada transfer ini terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya dapat mempermudah penguasaan keterampilan yang baru yang sedang dipelajari. Sebagai contohnya, pengalaman dalam bermain tenis akan mempermudah dalam belajar bermain tenis. Kemudian yang kedua adalah transfer negatif. Transfer negatif ini bersifat merugikan. Transfer negatif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya mempersulit penguasaan keterampilan yang baru yang sedang dipelajari. Sebagai contohnya nih, saat belajar forehand untuk tenis akan mengalami kesulitan apabila sebelumnya sudah melakukan latihan persempelan forehand untuk bulu tangkis. Pada pukulan forehand bulu tangkis banyak menggunakan gerakan memacut pada pergelangan tangan, sedangkan pada tenis pergelangan tangan ini harus kokoh. Oke, selanjutnya yaitu transfer netral atau zero transfer, yaitu terjadi apabila penguasaan sebelumnya tidak mempengaruhi penguasaan yang baru atau yang sedang dipelajari. Sebagai contohnya, pengalaman memanah tidak akan mempengaruhi ketika kita mau belajar renang. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau dalam hal ukuran. Sebagai contohnya pertumbuhan fisik manusia itu kan meliputi pertumbuhan peningkatan tinggi badan dan berat badan. Nah, pada masa bayi, pertumbuhan tinggi dan berat badan berlangsung secara cepat. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kuantitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah yang lebih terorganisasi atau terspesialisasi. Sebagai contohnya, seorang bayi yang awalnya belum dapat berjalan secara berangsur-angsur dapat berjalan secara tertatih-tatih 2-3 langkah dan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Nah, kualitatif ini artinya tidak dapat diukur. Perkembangan biologis berkenaan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem dalam komposisi biokimia. Sebagai contohnya, pada masa awal pubertas, anak laki-laki mengalami mimpi basah dan pada anak perempuan mengalami menstruasi pertama. Hal ini menunjukkan bahwa organ reproduksi sudah mulai matang. Sekian yang dapat saya jawab pertanyaan-pertanyaan tugas akhir semester perkembangan dan belajar gerak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.